Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, dokter, para konsulen, dan rekan-rekan residen. Pagi ini saya mendapat tugas untuk membawakan topik tentang pemeriksaan neurologis, terutama di bagian pemeriksaan untuk cranial neurology examination. Karena pada minggu lalu, rekan saya, Dr. Buana, sudah memaparkan untuk pemeriksaan spinal dan saraf perifer. Jadi untuk pagi ini itu yang fokuskan untuk pemeriksaan kranial. Topik pagi ini yang akan kita bicarakan dan saya meringkaskan dari beberapa sumber untuk kita bisa belajar sama-sama. Nanti sebentar mungkin bisa ditambahkan oleh Prof. Jadi 3 topik. Yang pertama, tingkat kesadaran, bagaimana cara menilai akan level of consciousness atau tingkat kesadaran seorang pasien. Kedua, kita akan sedikit melihat tentang pemeriksaan tanda rangsang meninggal atau meninggal sign. Dan yang ketiga untuk pemeriksaan nervus cranial atau saraf cranialis. Yang pertama untuk pemeriksaan tingkat kesadaran, karena ini merupakan hal yang sudah sering kita lakukan dan merupakan modal juga untuk kita bisa bertugas. Yang pertama, sebelum kita menilai, kita observasi dulu pasiennya. Apakah pasiennya itu sadar ataupun alert tentang lingkungan sekitar. Karena jangan langsung kita stimulasi, karena mungkin saja dia sedang tidur dan kita langsung rangsang. Jadi bukan merupakan suatu yang tepat. Jadi langkah pertama kita observasi dulu, melihat keadaan pasien, dan mungkin kita bisa panggil pasien. Kalau misalnya dalam observasi yang singkat ini sepertinya pasien ini tidak alert, maka bisa kita lakukan stimulasi berupa rangsangan nyeri untuk kita bisa nilai tingkat kesadaran pasien ini. Kemudian kita dokumentasikan tergantung dari jenis penilaian tingkat kesadaran yang akan kita pakai. Nanti sebentar akan saya jelaskan. Untuk tingkat kesadaran sendiri itu bisa dinilai dari dua hal. Pertama, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Artinya kualitatif itu secara apa yang kita lihat, kita nilai secara umum, dan kuantitatif itu berupa sesuatu yang bisa kita nilai atau kita ukur berdasarkan scoring atau hal tertentu. Misalnya kualitatif pada ATLS kita diajarkan akan AFTU, yaitu alert saat pasien itu mungkin sadar baik, voice, dia respon terhadap suara yang kita berikan, pain respon, misalnya kita harus lakukan rangsangan nyeri terlebih dahulu sehingga dia bisa sadar atau dia bisa membuka mata, atau unresponsive, artinya dia tidak mempunyai respon dengan rangsangan nyeri yang kita berikan. Atau kualitatif yang lain yang sering kita temukan yaitu penilaian misalnya compos mentis, pasien itu sadar baik, somnolent, pasien itu agak sedikit ngantuk-ngantuk misalnya, ataupun stupor dan koma. Nanti sebentar ada penjelasan singkat untuk elemen-elemen compos mentis sampai koma yang saya maksudkan tadi. Kemudian yang kedua yaitu kuantitatif. Ternyata kesadaran yang kita akan nilai itu kita bisa jabarkan dalam bentuk ukuran tertentu atau suatu poin yang umumnya kita gunakan secara luas atau digunakan di mana-mana yang sering kita gunakan yaitu GCS atau Glasgow Coma Scale. Dan ada sebentar nanti kita review secara singkat. Dan ada juga untuk kuantitatif penilaian yang lain yaitu FOUR score namanya, yaitu Full Outline of Unresponsiveness Score. Nanti ada elemen-elemennya dan mungkin saya jelaskan sedikit perbedaan antara kedua hal ini. Kita lihat dulu akan tingkat kesadaran yang kita bisa nilai secara kualitatif, yaitu compos mentis atau CM yang kita sering singkatkan. Yaitu pasien dalam keadaan sadar penuh, dia mengetahui lingkungan sekitar, dia bisa membuka mata, bisa berespon dengan baik. Kemudian yang kedua, tingkat kesadaran yang disebut dengan somnolent. Dia pasien itu bisa sadar penuh bila kita bangunkan. Tetapi setelah kita selesai panggil dia atau kita bangunkan dia bisa kembali tidak sadar saat rangsangan itu tidak ada. Itu disebut dengan somnolent. Nah, akan harus dibedakan dengan pasien yang tidur. Karena kalau pasien tidur jelas dia menutup mata, tapi setelah kita bangunkan dia sadar terus. Nah, itu yang membedakan pasien yang somnolent dengan pasien yang baru bangun dari tidur. Karena kalau pada somnolent dia akan kembali tidak sadar saat rangsangan tidak ada lagi atau setelah selesai kita panggil
dia akan menutup mata kembali. Pada tingkat kesadaran yang lebih rendah lagi disebut dengan stupor, yaitu hilang kesadaran, hilangnya sebagian kesadaran. Pada pasien yang dengan kesadaran stupor ini akan sulit dibangunkan. Dia responnya juga lambat dan tidak kuat atau inadequate. Dan setelah selesai atau setelah kita berikan respon, maka pasien kembali tidak sadar. Misalnya pada rangsangan nyeri yang signifikan kita berikan. Sedangkan pada koma, yaitu hilangnya seluruh kesadaran dan tidak ada respon walaupun dirangsang dengan nyeri, dan tidak ada siklus bangun tidur, artinya dia tidak bisa bangun, tidak bisa membuka mata, dan tidak berespon, serta tidak ada gerakan motorik yang volunteer. Ini jadi pengertian dari kompos menti, somnolence, stupor, sama koma. Untuk penilaian yang kuantitatif yang tadi dipakai, yang pertama yaitu Glasgow Coma Scale. Ini mungkin udah sering kita gunakan, mungkin secara ringkas saja kita review kembali. Jadi ada 3 elemen yang dinilai, yaitu respon mata, eye respon, verbal respon, maupun motorik respon. Jadi kalau pada komponen mata ada 4 total, 4 paling tinggi dan 1 paling rendah. Dimana kalau pada 4 itu dia bisa membuka mata spontan, yang 3 bisa membuka dengan sesuai perintah, dan yang poin kedua, bila dirangsang nyeri. 1 tidak ada rangsangan, tidak bisa berespon dengan rangsangan apapun. Dan itu juga berlaku untuk verbal dan motorik. Sedangkan pada verbal, yang 5 dia bisa berkomunikasi dengan orientasi baik, bisa mengetahui hari, tempat, dan lain sebagainya. Dan keempat, dia bicara dengan disorientasi atau dia tidak agak kebingungan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hanya bisa mengatakan atau hanya bisa mengucapkan kata-kata. Sedangkan yang kedua, berupa suara yang tidak bisa dipahami atau incomprehensible sound, bisa dalam bentuk mengerang atau melakukan suara. Sedangkan kalau pada motorik, dengan total paling tinggi 6, dia mengikuti gerakan yang sesuai dengan perintah pemeriksa. Yang kelima, dia bisa melokalisir nyeri. Dan yang keempat, dia menghindar atau disebut dengan fleksi abnormal. Dia bisa menghindar, fleksi normal. Kemudian yang 3, menjauhi rangsangan nyeri atau posisi dekortikasi, dan yang kedua ekstensi spontan atau pada saat rangsang nyeri dia membentuk tangannya merotasi dan juga extended atau bentuk deserebrasi. Sedangkan pada yang 1 tidak ada gerakan pada rangsang nyeri. Pada lokasi rangsang nyeri mana saja yang bisa dilakukan, yaitu di suprascapular, bisa di supra orbital. Tapi untuk posisi yang kedua ini kita harus pastikan tidak ada fraktur di 5 orbital superior. Dan yang kedua bisa di daerah sternum, tapi ini juga berbahaya bila ada fraktur costa yang mungkin kita tidak waspada. Tapi yang beberapa sumber, 2 tempat rangsangan ini yang sering disebutkan. Sedangkan untuk pada 4 score atau full outline unresponsiveness score, ini juga penilaian secara kuantitatif untuk tingkat kesadaran yang sering digunakan juga dan juga mulai diteliti untuk perbedaan dengan GCS. Kalau pada 4 score ini dari penilaiannya 4 poin karena ada 4 elemen yang dinilai dan juga masing-masing memiliki maksimum 4 poin. Yang dinilai adalah respon mata, respon motorik, respon batang otak, dan respirasi. Mungkin kita bisa baca satu persatu, mungkin saya tidak menjelaskan secara detail. Tapi perbedaan antara GCS dan 4 score ini adalah kalau pada motoriknya, pada 4 score dia tidak ada untuk withdrawal atau dia menghindari. Tapi setelah melokalisir nyeri langsung memberi respon fleksi atau posisi dekortikasi. Karena dikatakan pada sumber yang saya baca kadang agak sulit menilai antara dia withdrawal atau dia memberikan respon dekortikasi. Hal lain adalah tidak adanya pemeriksaan untuk verbal. Respon berbeda dengan GCS yang ada penilaian verbalnya, sehingga pada pemeriksaan 4 score bisa dengan baik menilai pada pasien-pasien yang terintubasi, dan berbeda dengan pasien dengan penilaian GCS di mana
pada pasien yang diintubasi otomatis nilainya dihitung 1. Sedangkan kalau pada force score juga dia menilai akan refleks batang otak, misalnya refleks pupil, refleks kornea, dan juga dia menilai respon ataupun pola respirasi. Karena kita ketahui dengan pola respirasi ini kita bisa menilai juga pada tingkat atau level mana terjadi lesi ataupun gangguan. Nanti sebentar akan dijelaskan pada slide berikutnya untuk pola pernapasan pasien tidak sadar. Mungkin itu sekilas untuk perbandingan antara force score dengan KCS. Dan ada beberapa juga jurnal yang mengatakan bahwa pada force score ini baik menilai pada kondisi pasien yang pertama terintubasi, kedua pasien dalam lock-in syndrome, misalnya dia sadar tapi dia tidak bisa merespon dengan baik untuk motorik dan lain sebagainya. Ini ada saya tampilkan karena cukup baik untuk kita ketahui jenis-jenis pernapasan yang bisa terjadi pada pasien-pasien yang tidak sadar. Yang pertama, chain stop atau pola pernapasan di mana ada periode dia hiperpnea, kemudian diselingi dengan apnea kurang lebih 10 sampai 12 detik. Jadi kalau di buku dikatakan dijumpai pada lesi encephalopati metabolik atau pada forebrain atau di encephalon. Ini contoh pasien dengan pernapasan chain stop. Jadi ada pola pernapasan di mana dia sangat cepat napasnya, hiperapnea, tapi diselingi dengan apnea kurang lebih 10 sampai 20 detik, kemudian dilanjutkan kembali dengan hiperapnea. Ini adalah tipe chain stop. Untuk yang selanjutnya, hiperventilasi neurogenik sentral. Itu pola pernafasan akibat terangsang atau dirangsangnya kemoreseptor di batang otak. Ini terjadi misalnya pada kasus-kasus sepsis, koma hepatikum, atau asidosis metabolik, atau juga bisa karena lesi intrakranial, misalnya karena infeksi atau perdarahan subarachnoid. Kalau pada jenis pernapasan ini, hiperventilasinya terjadi terus-menerus. Dan lesinya itu dikatakan pada daerah mesencephalon. Sedangkan yang selanjutnya ada apneosis, pola pernapasan di mana ditandai dengan henti napas kurang lebih 2-3 detik, dan kemudian saat puncak inspirasi dan ekspirasi. Lesi ini pada daerah pons bilateral. Yang berikutnya adalah pernapasan cluster dan ataksik, mana dia ada pernapasan yang seperti gasping atau sulit untuk napas, terengah-engah, dan polanya seperti roda gigi berkelompok atau cluster yang diselingi dengan periode henti napas atau apnea. Dan biasanya ini lesi di perbatasan pons dan medula oblongata. Sedangkan pada yang selanjutnya itu apnu, itu dia tidak ada inspirasi, tidak ada ekspirasi, dan lesinya di ventral respiratory group, di mana ini juga melibatkan akan nukleus ambiguus dan retroambiguus, di mana persarafan ini yang mengatur untuk inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan refleks pupil. Kalau pada pemeriksaan refleks pupil yang kita bisa lakukan, misalnya pada mata yang kita berikan rangsangan cahaya, maka di sisi sebelahnya juga bisa kalau kita berikan rangsangan cahaya, maka akan terjadi pupil yang berkonstriksi atau mengecil pupilnya, dan di sisi sebelahnya juga akan ikut mengecil sebagai respon tidak langsung atau indirect. Sedangkan kalau pada kita langsung juga di sisi yang mata sebelah kiri, maka di mata sebelah kiri ini akan memberikan respon pupil mengecil, dan di sebelahnya juga akan memberikan respon yang sama. Nanti sebentar ada beberapa hal yang bisa kita nilai untuk refleks pupil. Nah, refleks pupil ini juga dia punya makna klinis untuk menilai tingkatan lesi di mana dia terganggu. Dan kalau pada refleks pupil ini kita ketahui nervus 2 dan nervus 3 yang terlibat, di mana nervus 2 itu bersifat afferent, dan yang ketiga itu merupakan efferent atau yang memberikan reaksi pupil tersebut. Yang kita bisa ketahui misalnya contoh pada dia daerah pontin atau disfungsi pada daerah
pons, maka pupilnya memberikan penilaian pinpoint atau dia mengecil. Ataupun misalnya yang sering kita temukan pada pasien dengan trauma, misalnya disfungsi dari nervus 3, di mana dia akan terjadi dilatasi pupil pada ipsilateral di mana terjadi lesi. Ya, jadi dari refleks pupil ini juga bisa menggambarkan tingkat dari lesi di mana terjadinya gangguan. Refleks selanjutnya yang bisa kita nilai yaitu refleks okulosefalik dan refleks okulovestibular, di mana cranial nerve yang terlibat di sini adalah nervus 8, 3, dan nervus 6 atau abducens nerve. Misalnya contoh pada pemeriksaan doll's eye reflex. Kalau misalnya kita dorong atau tapi harus pastikan tidak ada cedera cervical pada pasien sebelum kita kerjakan untuk refleks ini. Untuk doll's eye yang positif, maka bila kita dorong kepala ke arah kanan, maka mata itu akan bergerak ke arah sebaliknya, ke arah sisi kiri. Begitu sebaliknya, kalau kita dorong kepala ke arah sisi kiri, maka mata akan bergeser ke arah kanan. Kalau pada doll's eye yang negatif, di mana refleks ini tidak terjadi lagi, maka mata itu akan mengikuti kemana kita geser. Misalnya kalau kita geser kepalanya ke kanan, mata itu akan tetap pada posisi di tengah, dan dia tidak akan mengikuti seperti pada gambar yang ini. Jadi kalau contoh pada gambar yang ini lagi, kalau kita geser ke kanan, maka mata akan geser ke kiri. Kalau pada rangsangan diberikan air dingin, misalnya pada rangsangan oculovestibular reflex ini, kalau kita berikan air dingin di sisi sebelah kiri, maka mata itu akan mengikuti di mana arah air dingin tersebut. Kalau kita berikan di sebelah kanan, maka dia akan mengarah ke kanan. Kalau diberikan dua-dua kanan kiri, maka dia akan cenderung ke arah bawah. Sedangkan kalau diberikan air hangat, dia akan mengarah ke atas. Nah, seperti ini contoh akan refleks-refleks yang bisa kita temukan atau kita bisa nilai pada pasien. Yang selanjutnya refleks kornea. Bisa kita nilai di mana cranial nerve yang terlibat di sini itu nervus 5 cabang 1 dan nervus 7. Misalnya contoh pada gambar ini diberikan kapas, ujung kapas, dan kita bisa rangsang untuk kornea, apakah dia memberikan rangsangan kedip atau tidak. Jadi sebentar ada video yang bisa saya tampilkan untuk kita lihat bersama. Dan yang selanjutnya bisa kita nilai untuk refleks muntah dan batuk, di mana saraf yang terlibat di sini itu saraf 9 dan 10, bagus, dan sentuhan di dinding faring posterior atau setinggi karina dengan spatula lidah atau misalnya dengan kateter selang yang kita rangsang bisa memberikan refleks muntah atau batuk yang diperantarai oleh nervus vagus. Selanjutnya kita akan melihat pemeriksaan tanda rangsang menial atau menial sign. Pemeriksaan-pemeriksaan apa aja yang bisa dikerjakan? Yang pertama yaitu penilaian kaku kuduk. Ini pasien itu dalam posisi berbaring, kemudian tangan pemeriksa satu di belakang kepala, satu di depan dada untuk kita menahan sedikit dan kita mefleksikan kepala. Bila ada tahanan atau rasa nyeri, maka itu bisa menandakan positif. Tapi kalau kita menemukan adanya kaku kuduk, kita juga harus pastikan bahwa lehernya itu bukan sesuatu yang kaku oleh karena otot atau di bagian leher misalnya ada spondylosis dan lain sebagainya. Bisa dinilai dengan kita menggeserkan kepala kanan kiri atau kita sedikit menarik sehingga kita bisa memastikan itu bukan karena spasme ataupun otot yang tegang. Tapi sekali lagi hal ini kita harus pastikan tidak adanya fraktur di cervical. Yang kedua yang kita bisa nilai yaitu tanda Brzezinski atau Brzezinski sign, di mana bila kita lakukan fleksi pada daerah leher seperti pada pemeriksaan kaku kuduk tadi, maka selain dia bisa menimbulkan nyeri, akan terjadi fleksi juga di daerah lutut dan kaki akan sedikit terangkat seperti pada gambar ini. Ini juga merupakan tanda Brzezinski positif. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan Kernig. Jadi pasien posisi terlentang, kemudian salah satu kaki kita angkat, fleksi pada daerah panggul dan juga fleksi daerah lutut, baru
daerah ekstremitas bawah, kaki bagian bawah ini, tungkai bagian bawah kita ekstensikan dengan derajat 135 ke atas. Bila dia menimbulkan rasa nyeri atau kekakuan, maka itu merupakan tanda positif. Dikatakan di buku bisa sampai, orang normal bisa sampai fleksi lebih dari 135. Pada pemeriksaan yang selanjutnya bisa kita nilai dengan Lasek sign atau tanda Lasek, di mana pasien posisi berbaring telentang, kemudian kaki ataupun tungkai bawah dalam posisi yang lurus kita angkat kurang lebih 45 derajat. Bila dia menimbulkan nyeri lebih dari itu, maka itu merupakan tanda. Di beberapa sumber mengatakan memang kaku kuduk ini merupakan yang sensitivitas dan spesifitasnya lebih tinggi dibandingkan yang lain, sehingga itu merupakan yang paling sering memberikan makna yang baik. Bukan berarti yang lain tidak, tapi yang dikatakan di kaku kuduk itu yang merupakan spesifitas dan sensitivitasnya lebih tinggi. Pemeriksaan selanjutnya yang kita bisa nilai untuk pemeriksaan neurologis yaitu pemeriksaan saraf kranialis. Kita tahu ada 12 saraf kranialis dan kita akan nilai satu persatu dengan saya sertakan video agar supaya bisa kita melihat jenis pemeriksaan yang bisa dikerjakan. Untuk yang pertama, kita bisa lakukan pemeriksaan untuk menilai nervus olfactorius atau nervus 1, di mana fungsi dari saraf ini itu untuk menilai menghidu atau bisa menilai bau, dan pemeriksaan yang bisa dikerjakan seperti pada gambar ini ataupun video ini. Misalnya kita sampaikan ke pasien untuk bisa menutup salah satu lubang hidung, kemudian kita berikan bahan ataupun hal-hal yang bisa dicium dan pasien bisa menilai barang apa tersebut. Misalnya di buku dikatakan misalnya kopi seperti pada video tadi ataupun hal-hal yang tadi, tapi sedapat mungkin menghindari bahan-bahan yang bersifat iritan ataupun yang mengganggu. Beberapa abnormalitas yang bisa terjadi misalnya di distosmia, gangguan defek penghidupan, atau parosmia, distorsi penghidupan, atau juga bisa terjadi yang namanya halusinasi olfaktorius, di mana persepsi terhadap bau yang tidak ada zatnya. Nah ini, ataupun agnosia olfaktorius, tidak mampu mengidentifikasi bau yang tercium. Nah ini bisa terjadi gangguan pada nervus 1. Nah topik pada siang ini adalah pemeriksaan apa yang bisa dikerjakan. Ya, seperti yang saya tampilkan di video, mungkin itu contoh untuk pemeriksaan nervus 1. Yang selanjutnya untuk pemeriksaan nervus 2 atau nervus opticus yang bisa kita lakukan itu dari pemeriksaan visus, pemeriksaan lapang pandang, pemeriksaan buta warna, dan pemeriksaan fundus mata. Kalau pemeriksaan visus, pada umumnya kita melakukan dengan pemeriksaan pakai Snellen chart, misalnya pada huruf-huruf seperti ini, ataupun bentuk pada pasien-pasien pediatrik atau pasien yang tidak mengenal huruf, bisa juga dengan seperti Snellen chart pada gambar yang sebelah kanan. Dan pemeriksaan lapang pandang, nanti sebentar mungkin di video bisa lebih jelas kita kerjakan. Intinya kita akan menilai dari keempat arah seberapa besar untuk lapang pandang dari pasien tersebut. Itu contoh pada video ini. Jadi pemeriksaan bisa dikerjakan, pertama kita menilai juga pupil, tadi sudah dijelaskan untuk sedikit tentang pupil. Menilai untuk tingkat ketajaman penglihatan pakai Snellen chart. Dan kita skip aja. Dikatakan kalau misalnya dia belum bisa membaca Snellen chart itu dalam 6 meter, maka bisa kita majukan 3 meter. Kalau misalnya belum juga bisa membaca, maka maju lagi sampai 1 meter untuk jaraknya. Kalau belum juga bisa melihat, maka kita bisa menilai dengan hitung jari. Kalau misalnya juga tidak, maka kita bisa dukung dengan lambaian tangan atau dengan visus 1/300. Kalau juga pun belum bisa, maka dengan berikan cahaya, apakah dia bisa lihat dengan visus 1 per tak terhingga.
Ini yang pemeriksaan untuk refleks pupil, di mana pada saat kita berikan respon atau penangsangan cahaya secara direct, maka di sisi kanan ini mata akan pupilnya mengecil, dan secara refleks juga di sebelah kontralateralnya matanya akan juga pupilnya konstriksi atau mengecil. Bisa juga kita nilai dengan refleks akomodasi, di mana kita berikan barang atau benda tertentu di daerah tengah dan kita nilai akan akomodasi dari mata. Untuk penilaian untuk buta warna pakai dengan tes ICR. Ini contoh untuk pemeriksaan lapang pandang, di mana kita bisa memberikan pemeriksaan dengan jari bergerak menilai apakah pasien bisa menilai di mana posisinya, sehingga kita bisa menilai akan luas permukaan yang bisa dinilai. Untuk penilaian lapang pandang, pasien tersebut menutup salah satu mata, begitu pula dengan mata yang sisi sama dengan pemeriksa. Kemudian dari arah sudut atas, bawah, dan kita menilai sampai sejauh mana lapang pandang di mana pasien bisa melihat. Oleh karena pada asesmen ini penting untuk kita nilai juga lapang pandang mana pasien bisa melihat sampai sejauh mana. Maksudnya kalau dia misalnya mata kirinya seluruhnya gelap, maka bisa saja terjadi lesi pada nervus opticus di sebelah kiri, di mana terjadi gangguan. Atau pada paling sering misalnya dengan terlibatnya kiasma optikum, maka gambaran lapang pandang yang bisa terlihat yaitu di samping-sampingnya itu gelap, yaitu bitemporal heminopia. Nah, seperti itu tujuan dari untuk pemeriksaan visual field defect, untuk bisa nilai juga kondisi lapang pandang dari mata pasien. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pemeriksaan kepada nervus oculomotoris, coklear, dan abdusen, nervus 3, 4, dan 6. Yang dinilai adalah pertama pergerakan bola mata, yang kedua adalah pemeriksaan kelopak mata. Jadi pasien itu akan disuruh untuk mengikuti jari kita. Jadi seperti huruf H, di mana dia akan bergerak mengikuti jari. Seperti pada gambar di sini, ada otot-otot tertentu yang akan mengatur pergerakan bola mata. Dan kita bisa nilai pergerakan ke arah mana yang bisa terganggu. Baik, pada pasien ini tidak tampak ada gangguan pada pergerakan bola mata. Kembali ke pergerakan bola mata, bila jadi ada otot-otot bola mata yang mengatur. Misalnya kalau untuk mengarah ke sisi temporal, sisi lateralnya, ada rectus lateral yang berperan, di mana rectus lateral ini dipersarafi oleh nervus 6. Jadi kalau ada gangguan pada pergerakan ke arah samping atau keluar, maka mungkin nervus 6-nya terganggu. Pada pergerakan ke superior oblik ke arah medial, itu intorsi, dan juga ke arah bawah, ini nervus 4 yang terlibat. Jadi bila terjadi gangguan pada arah ini, mungkin nervus 4-nya terganggu. Sedangkan sisanya itu dipersarafi oleh nervus 3, sehingga pada pergerakan apakah ke medial atau ke atas yang dikelola oleh rectus superior, ataupun ke arah bawah luar yang diperankan oleh rectus inferior, maka nervus 3 yang terganggu. Selain itu kita juga harus menilai palpebranya, karena kalau pada kondisi tertentu di mana terjadi ptosis, misalnya bola mata palpebranya tidak bisa diangkat, maka bisa saja terjadi gangguan pada nervus 3, di mana dipersarafi untuk nervus 3 untuk kondisi membuka palpebranya, sehingga kalau terjadi ptosis mungkin nervus 3-nya terganggu. Nah, seperti itu untuk pemeriksaan gerakan bola mata dan palpebra, dan video yang sudah kita lihat.
Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan trigeminus atau nervus 5. Yang dinilai itu pemeriksaan sensorik dan motorik, dan juga ada beberapa refleks yang bisa dikerjakan. Karena kita ketahui nervus trigeminus ini dia berperan untuk sensorik dan motorik. Kalau untuk sensorik, maka yang bisa kita nilai adalah memberikan rangsangan apakah dirasakan oleh pasien pada daerah percabangan dari nervus 5 tersebut, di mana kita ketahui ada 3 cabangnya, yaitu divisi atau pembagian oftalmik, maksilari, dan mandibula. Jadi kita berikan rangsangan pada area-area ini. Misalnya contoh pada video. Jadi kita bisa gunakan hal yang halus, misalnya pakai kapas, pasien disuruh untuk tutup mata, ini kita rangsang pada daerah oftalmik, cabang oftalmik, cabang maksilari, cabang mandibula, kanan kiri, dan pada pasien ini dia bisa merasakan untuk sensoriknya. Yang kali ini dia rangsang untuk prik atau refleks saat dia diberikan rangsangan tusuk. Sama juga pada percabangan oftalmik, maksilari, mandibular, dan kanan kiri. Kita akan nilai juga kondisi motoriknya. Yang tadi disebutkan refleks rahang, jadi kita bisa ketuk di daerah rahang. Kita juga bisa menilai untuk refleks korneanya. Refleks kornea yang sudah dijelaskan pada awal pembicaraan, di mana dia melibatkan nervus 5 cabang 1, itu bagian ophthalmic division, seperti pada video ini. Kalau kita rangsang di sisi kanan, maka di sebelahnya juga bisa memberikan rangsangan yang memberikan respon berkedip yang sama. Bila terjadi lesi pada nervus 5, misalnya mata yang mengalami lesi itu di sisi yang kita berikan rangsangan kornea atau refleks kornea, maka kalau kita ketahui bahwa nervus 5 ini yang bagian aferennya, ini yang bagian eferennya, atau yang menerima rangsangan yang memberikan refleks untuk mengedip. Maka kalau yang terjadi lesi pada nervus 5, artinya dia tidak bisa menerima rangsangan yang baik. Maka kalau mata yang kita nilai itu mata yang mengalami lesi, maka refleks kornea pada mata tersebut tidak akan ada. Sedangkan refleks kornea konsensual pada mata yang lain juga tidak akan berespon, karena dia tidak menerima rangsangan. Sedangkan kalau pada mata kontralateral yang lesi, artinya yang kita nilai ini mata yang sehat untuk kita lakukan rangsangan, maka akan ada refleks kornea pada mata tersebut, dan pada mata yang lain juga akan memberikan rangsangan yang sama atau respon yang sama. Sedangkan kalau lesinya pada nervus 7 atau yang memberikan refleks untuk mengedip, maka kalau pada mata yang kanan misalnya kita tes dan itu merupakan mata yang ada gangguan atau ada lesi, maka pada mata tersebut tidak akan memberikan refleks kornea karena nervus 7-nya terganggu, tidak bisa mengedip. Tetapi oleh karena nervus 5-nya masih bagus, maka dia bisa memberikan rangsangan juga ke mata sebelah untuk bisa berkedip, sehingga yang mata yang secara rangsangan konsensualnya positif. Sedangkan kalau lesi nervus 7-nya pada mata kontralateral atau mata yang sebaliknya dan kita menilai mata yang sehat, maka nervus 5-nya bagus, nervus 7-nya bagus pada mata tersebut, maka dia akan memberikan refleks yang bagus, yang artinya refleks korneanya langsung positif. Sedangkan pada yang sebelahnya tidak akan berkedip oleh karena disitulah lesi nervus 7-nya. Nah, seperti itu mungkin kurang lebih akan pemeriksaan kornea yang bisa menilai baik nervus 5, cabang 1 maupun nervus 7. Selanjutnya kita nilai untuk pemeriksaan nervus facialis atau nervus 7, di mana kita bisa lakukan pemeriksaan untuk menilai motoriknya, ada pemeriksaan untuk refleks, pemeriksaan untuk sensorik, dan pemeriksaan untuk
otonom parasimpatis. Ini contoh pada video untuk bisa memberikan gambaran. Jadi kita bisa menilai kondisi motorik pada facialis dan nervus facialis dengan mengangkat alis. Kita ketahui bahwa nervus 7 membantu untuk proses menutup mata, sehingga kita bisa menilai untuk kondisi palpebranya. Dan juga pada pipi, dan juga refleks seperti senyum. Nah, nervus 7 itu mengatur sepertiga anterior dari 2/3 anterior dari lidah, sehingga bila terjadi gangguan pada nervus 7 bisa membuat gangguan rasa pada 2/3 anterior. Juga kita ketahui nervus 7 itu bisa mempengaruhi akan terjadinya paralisis pada stapedius, sehingga bisa terjadi gangguan pendengaran. Baik, itu kurang lebih videonya. Mungkin saya jabarkan lagi. Untuk beberapa refleks yang bisa dilakukan yaitu refleks glabellar, di mana diberikan refleks pada daerah sedikit di atas labella. Kemudian tanda Chopstick, di mana kita memberikan ketukan di daerah dekat percabangan keluarnya dari nervus 7, sehingga dia bisa merang. Tandanya akan positif bila terjadi kekakuan pada otot bagian wajah. Kemudian ada disebut dengan fenomena Bell, di mana bila terjadi paralisis nervus 7, maka saat dia mata akan cenderung ke atas saat dia akan menutup mata, sehingga pada saat pemeriksaan kita bisa nilai kondisi bola matanya agak mengarah ke atas. Juga ada refleks auditory palpebra, jadi dengan rangsangan diberikan misalnya tepukan tangan yang keras, maka dengan rangsangan auditori yang keras atau suara yang keras tersebut bisa memberikan refleks untuk menutup mata. Ini masih agak jarang kita kerjakan untuk rutin, mungkin di bagian saraf yang sering. Ada yang merupakan pemeriksaan otonom parasimpatis, di mana menilai untuk air mata. Yaitu kita bisa nilai dengan Schirmer test, di mana ada semacam parameter yang akan kita pasang, di mana pada tes ini selama kurang lebih 5 menit dengan nilai normal 10 sampai 30 takaran air mata, itu merupakan yang normal. Ya, seperti itu untuk contoh pemeriksaan yang bisa dikerjakan untuk menilai lakernasi pada efek dari nervus 7. Selanjutnya kita akan lihat untuk pemeriksaan pada nervus vestibulocochlearis atau pemeriksaan nervus 8, di mana dua pemeriksaan yang bisa dikerjakan. Pertama, pemeriksaan untuk menilai kondisi pendengaran, dan juga untuk pemeriksaan keseimbangan. Minggu lalu sudah dijelaskan untuk pemeriksaan keseimbangan, jadi saya sekilas saja untuk menjelaskan tes-tes yang bisa dikerjakan. Untuk pemeriksaan pendengaran bisa kita lakukan dengan yang disebut dengan pemeriksaan atau tes Riener, tes Weber, dan Schwab. Mungkin secara ringkas, tes Riener ini tujuannya membandingkan hantaran bunyi udara dan tulang. Saya lupa kalau baik, nanti ada contoh pemeriksaannya. Dan tes Weber ini tujuannya membandingkan kedua telinga. Sedangkan tes Schwab membandingkan konduksi udara dan tulang pada pasien dan pemeriksa. Jadi secara sekilas untuk tes pemeriksaan Riener ini dapat dikerjakan, mungkin kita lihat dulu untuk pemeriksaan videonya. Jadi secara gross assessment kita menilai dulu apakah memang pasien ini bisa mendengar dengan pembicaraan atau dengan kata-kata yang bisa kita bisikan atau tidak. Pada pemeriksaan ini kita menggunakan Garputala.
Jadi pemeriksaan rina ini pertama kita ketuk karbotalanya, kemudian kita taruh di bagian mastoidnya sampai pada saat dimana dia tidak bisa mendengar lagi suara yang ditimbulkan. Pada saat tersebut langsung kita pindahkan karbotala tersebut ke depan telinganya untuk menilai konduksi udara. Jadi yang pertama kita nilai konduksi tulang, kemudian konduksi udara. Apakah dia masih mendengar? Normalnya akan masih mendengar oleh karena konduksi udara lebih panjang atau lebih tinggi ataupun lebih lama daripada konduksi tulang. Tapi pada keadaan tertentu di mana dia terjadi tuli konduksi, misalnya tertutup dengan telinganya ataupun ya tuli konduksi, penghantarannya yang terganggu, maka pada pemeriksaan ini akan sedikit memanjang di tulang ataupun tulang, sehingga pada saat diperiksakan akan terjadi rina negatif, artinya pada saat ditaruh di mastoid sampai dia tidak terdengar, pada saat dipindahkan untuk menilai hantaran udara dia juga tidak bisa mendengar karena hantaran tulangnya lebih panjang. Sedangkan kalau pada tuli sensori atau sensori neural dia bisa menimbulkan rina positif dan agak sulit dibedakan juga kalau dia normal, nanti butuh pemeriksaan yang lain juga untuk bisa membandingkan. Jadi seperti itu untuk pemeriksaan rina. Yang kedua, contoh pemeriksaan Weber, di mana sama digunakan untuk pakai karbotala, dan ini kita letakkan pada posisi tengah, baik ada yang ditaruh di bagian vertex, ada di bagian depan, tapi di posisi tengah. Kemudian kita tanyakan ke pasien, bagian telinga mana, apakah ada lateralisasi, artinya apakah ada bagian telinga sisi kanan atau kiri yang lebih keras terdengarnya. Karena untuk pemeriksaan tes Weber ini, maka kalau dia terjadi tuli konduksi, maka akan terjadi lateralisasi atau telinga yang sakit tersebut akan lebih keras terdengar untuk pemeriksaan Weber tadi. Sedangkan kalau pada sensori neural, maka telinga yang sehat akan terdengar lebih keras oleh karena telinga yang sakit tersebut berkurang untuk bunyinya. Jadi terkesan seperti lateralisasi ke telinga yang sehat. Mungkin saya lanjutkan dulu. Nah, pada pasien ini dia terdengar sama kanan dan kiri. Nah, sekarang untuk pemeriksaan keseimbangan. Nanti ada contoh pemeriksaan. Nah, ini salah satu contoh aja. Saya lanjut dulu untuk jenis-jenis pemeriksaan keseimbangan yang tadi tidak ada di video. Yang pertama, tes Romberg. Jadi pasien itu berdiri dalam posisi yang berdiri biasa dengan kaki yang berdekatan, dengan kalau pada gambar ini dengan tangan melipat. Posisi pemeriksa itu berada di samping dengan berjaga-jaga seakan-akan bila terjadi gangguan keseimbangan dan pasien jatuh, pemeriksa bisa dengan cepat bisa menahan pasien. Dikatakan kalau pada pemeriksaan Romberg, bila dia berdiri dan dia terjadi oleng ataupun dia jatuh, maka mungkin terjadi gangguan keseimbangan. Dan di buku dikatakan kalau dia masih membuka mata terus dia terjadi gangguan keseimbangan pada posisi Romberg, maka mungkin yang terganggu adalah cerebellumnya. Sedangkan kalau dia pada saat dia tutup mata kemudian dia terjadi gangguan keseimbangan, mungkin yang terganggu adalah aspek proprioseptiknya. Ada juga disebut dengan pemeriksaan Romberg yang dipertajam. Misalnya pada pasien itu posisi sama berdiri tapi salah satu kakinya lurus di depan kaki yang satunya dan posisi seperti gambar ini, dan kita nilai hal yang sama. Jadi ini adalah pemeriksaan Romberg yang dipertajam atau modifikasi. Pemeriksaan kedua yang bisa digunakan yang disebut dengan Fukuda Stepping Test. Pasien berdiri posisi seperti biasa dengan kedua tangan seperti pada gambar ini. Kemudian dikatakan pasien disuruh berjalan di tempat sebanyak kurang lebih 50 kali dan kita akan menilai apakah ada gangguan keseimbangan atau tidak. Dan yang selanjutnya bisa dilakukan dengan task pointing test. Jadi pada awalnya pasien disuruh buka mata dengan tangan telunjuk mengarah ke atas, kemudian dia pada pemeriksa itu ada tangan telunjuk juga yang posisi tetap, dan pasien dimintakan untuk telunjuknya ketemu dengan telunjuk dari pemeriksa.
Awalnya dengan membuka mata, kemudian setelah itu kita menyuruh pasien untuk menutup mata. Nah, ini juga bisa menilai untuk kondisi keseimbangan. Jadi ini contoh-contoh pemeriksaan keseimbangan yang bisa dinilai untuk menilai untuk cranial nerve 8 ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus, itu nervus 9 dan 10. Mungkin kita lihat contoh video sebelumnya. Jadi yang kita bisa nilai yaitu misalnya kita suruh buka mata, suruh buka mulut, kita nilai untuk simetrisitas dari soft palate dan uvulannya, apakah dia simetris atau tidak. Kemudian kita juga bisa menilai gag reflex atau refleks muntah seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ataupun cek apakah dia bisa menelan dengan baik, karena ini akan menilai efek dari nervus 10 dan nervus vagus. Kalau misalnya pada pemeriksaan simetrisitas kita suruh dia membuka mulut, kemudian kita menilai apakah ada deviasi dari uvula atau tidak. Kalau dia terjadi deviasi, misalnya contoh pada gambar ini, dia akan deviasi karena tidak ada lawanan terhadap aktif otot pada sisi yang lain. Jadi karena terjadi kelumpuhan pada otot atau di daerah palatum di daerah kirinya, maka akan terjadi deviasi ke sisi yang sehat. Unopposed reaction dari sisi yang terganggu tersebut, maka bisa disebutkan ada kelumpuhan unilateral di nervus 9 dan 10. Mungkin itu pemeriksaan yang bisa dikerjakan nervus 9. Untuk nervus aksesorius memang tidak terlalu banyak untuk nervus yang ini. Mungkin kita lihat video dulu. Ya, kita ketahui bahwa nervus ini mempersarafi akan trapezius muscle, jadi kita bisa nilai apakah dia bisa mengangkat pundaknya. Dan kita juga bisa menilai untuk otot sternocleidomastoideus dengan cara menggeserkan kepalanya ke arah sisi di mana kita akan menilai apakah dia cukup kuat untuk lehernya dimiringkan ke kanan dan kiri. Jadi seperti pada video tadi, teknik pemeriksaan otot sternocleidomastoideus di mana sisi pemeriksa tangannya misalnya pada kanan, kita meminta pasiennya untuk menoleh ke kanan, kita menilai apakah cukup kuat atau tidak, dan sebaliknya. Dan pemeriksaan otot trapezius di mana kita meminta dia mengangkat pundaknya, apakah dia juga cukup kuat atau tidak. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan untuk nervus hipoglossus atau nervus 12. Mungkin kita lihat contoh dulu untuk videonya. Kita suruh pasien untuk membuka mulut, dan kita nilai lidahnya, kemudian kita suruh dia mengeluarkan lidah, apakah ada deviasi tidak ke kanan atau ke kiri. Menilai kekuatannya dengan cara lidahnya disuruh untuk menekan tangan yang ada di pipi sebelah kanan, misalnya dia disuruh untuk melawan akan tangan kita, apakah cukup kuat untuk gerakan atau tenaga dari lidah tersebut. Nah, ini ada gambar yang cukup baik untuk kita ketahui bahwa bila terjadi paresis nervus 12 tipe sentral, maka lidah akan berada di dalam mulut atau juga berada terjulur, tapi dia akan mengarah ke sisi yang sakit. Berbedanya dengan tipe perifer, artinya kalau pada perifer ada atrofi dan ada juga kadang fasciculus atau dia bergerak sedikit. Sehingga ini bisa membedakan apakah ini tipe sentral atau perifer. Intinya kalau pada gangguan nervus 12 atau hipoglossus, maka bila dilihat akan terjadi deviasi ke arah sisi yang sakit. Mungkin demikian untuk ringkasan ataupun summary dari pemeriksaan neurologis, baik untuk pemeriksaan tingkat kesadaran, pemeriksaan untuk meningeal sign, dan juga untuk pemeriksaan nervus cranialis. Mungkin selebihnya bisa ditambahkan oleh Prof sebagai pembimbing. Terima kasih Prof, terima kasih untuk kesempatan sini. Baik, terima kasih Martin sudah menyampaikan dengan video yang lengkap, jadi memudahkan untuk mengingat kembali, refreshing maupun membayangkan apa yang akan dilakukan pada
klinis pada minggu lalu sudah basic neurologis klinis pada pemeriksaan lain. Pertanyaan dari Residen, silakan. Selamat pagi, Prof. Silakan. Adit, Prof. Mohon izin bertanya sedikit, Prof. Adit, silakan. Ya. Silakan langsung ke Martin. Halo? Yang mana yang bertanya kok diam? Martin, Prof, pertanyaannya, kapan kita untuk penilaian kesadaran, kapan kita gunakan yang kuantitatif? Maaf, Bli, kurang jelas yang terakhir. Kapan digunakan apa, Bli? Halo? Bli Adit, bisa diulang, Bli? Sorry, saya kurang jelas yang terakhir. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dr. Martin. Mungkin karena masalah koneksi, mungkin Dr. Adit jadi tersendat-sendat itu pertanyaannya. Boleh, Prof, yang bertanya terlebih dahulu, Prof. Mungkin untuk sembari Bli Adit memperbaiki koneksi, Prof. Oh ya, boleh, Kelvin. Adit, kalau susah di chat aja, ditulis pertanyaan. Sekarang Kelvin dulu. Oke. Selamat pagi, Dokter. Selamat siang, Dokter Martin. Presentasinya bagus ya dengan jadi saya ingin bertanya sedikit mengenai pemeriksaan rangsang meningeal, terutama sepertinya lebih mengarah kepada patofisiologinya. Patofisiologi. Mengapa pada pemeriksaan rangsang meningeal seperti kaku kudu dan Brusinski itu dengan penekanan ke kepala ke arah fleksi dari kepala leher itu bisa menyebabkan adanya fleksi juga dari lutut, dan juga untuk menanya juga untuk pemeriksaan rangsang meningeal ini pada anak-anak, karena sebenarnya kan kita banyak mencurigai meningitis ini pada anak-anak. Apakah pemeriksaannya serupa? Apakah memiliki tanda atau hasil yang sama pada anak-anak? Karena banyak sekali sering kita nilai kaku kudu ataupun Brusinski itu sulit sekali dinilai pada anak-anak, dan bagaimana untuk menilai bahwa oh ini hasilnya positif pada pemeriksaan rangsang meningeal pada anak-anak. Mungkin begitu kali pertanyaannya, Dr. Martin. Ya, silakan, Man. Baik, terima kasih, Dr. Kelvin. Untuk patofisiologinya, kalau misalnya terjadi, untuk itu memang saya harus baca kembali untuk Brusinski kenapa dia bisa fleksi. Cuma yang saya ketahui bila terjadi meningitis, maka di bagian selaput otaknya mengalami peradangan, sehingga bila dirangsang misalnya dibengkokkan untuk lehernya akan menimbulkan reaksi seperti tadi. Cuma untuk patofisiologinya mohon izin yang harus baca kembali, belum menguasai untuk itu. Kalau pada anak-anak memang dikatakan bisa dikerjakan misalnya pada pemeriksaan nuchal rigidity dan juga pemeriksaan seperti Brusinski juga bisa dikerjakan. Cuma memang untuk sensitivitas dan juga spesifisitasnya lebih tinggi untuk kaku kuduk dibandingkan yang pemeriksaan lain. Ada penelitian mengatakan untuk Brusinski dan Kernick itu spesifisitasnya sekitar kurang dari 20%, sedangkan untuk sensitivitasnya sekitar 90%. Jadi memang kaku kuduk itu baik spesifisitas dan juga sensitivitasnya lebih tinggi. Tapi untuk patofisiologi, izin yang harus baca kembali.
Ya bagus, Martin udah berusaha menjawab. Jadi namanya juga rangsang meningen ya Kelvinnya. Jadi meningen yang mengalami inflamasi disebutkan sebagai meningitis, ada rangsang meningen yang bisa inflamasi. Kalau dia tidak mengalami inflamasi, kita tidak bisa menilai adanya penilaian Kernig bersinkronis 1, 2, 3 itu. Jadi setiap pergerakan yang dilakukan pada seluruh yang namanya meningen, terutama yang di leher, akan memberi respon pada seluruh meningen yang mengalami peradangan. Jadi di leher ditekuk ada afren yang masuk akibat hipersensitivitasnya hingga ke ekstremitas bawah. Jadi bisa dilihat leher difleksikan, dada ditahan, yang fleksi kaki. Ya, itu menunjukkan adanya peradangan atau perangsangan meningen. Kalau tidak ada peradangan, tidak ada afren atau refleks yang hipersensitif. Itu namanya refleks ya. Bagaimana Kelvin? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Sampai Ya pada anak-anak, pada anak tuntas pembentukan arachnoid maupun meningen lehernya, sehingga peradangan yang terjadi tidak memberikan respon yang menilai. Jadi kalau dinilai bisa positif negatif ya. Kalau pada dewasa sudah definitif dia terbentuk, sehingga rangsang meningen itu bisa dihantarkan ke spinal ya. Hypersensitivity itu tidak hanya dilihat pada meningitis, tapi pada juga kondisi-kondisi tidak adanya perintah dari otak. Pasien yang brainstem dead, kerusakan otak yang dominan signifikan, sehingga spinal cord itu tidak mendapatkan perintah apapun dari kortiko. Jadi kortikospinalnya terputus akibat brainstem dead, kerusakan otak yang signifikan. Terjadilah otoregulasi dia di bawah, tersensitif ke refleks. Itu juga bisa menimbulkan refleks spinal namanya. Jadi refleks spinal itu dia hipersensitif karena bila mana satu ada peradangan atau infeksi, kedua terputusnya perintah dari kortiko ya. Nah, pada pasien yang kerusakan spinal cord injury juga mirip seperti itu. Kerusakan SCI/LCA pada cervical, jadi thoracolumbar core-nya akan mempunyai kompleks regional, manajemen dia mengatur sendiri regionalnya. Kadang-kadang setelah fase akut lewat 2 bulan ketiga sendiri ya. Tersentuh kain dicubit sedikit dia gerak sendiri. Nah itu bukan berarti prognosisnya baik. Kadang-kadang yang nggak ngerti nganggap oh sudah bisa gerak dok ini kaki pasiennya. Nah itu namanya refleks spinal. Di refleks spinal menunjukkan prognosis buruk ya. Sudah confirm tidak ada perintah dari otak. Di analoginya seperti itu, infeksi otak yang berat, muncullah refleks-refleks di inferior. Satu akibat hipersensitif dia karena tidak menerima perintah yang normal, dia akan meningkatkan sensitivitasnya terhadap rangsang. Selain pada meningitis juga pada brain death, brainstem death maupun spinal cord injury yang complete transit. Ya, ada lagi pertanyaan? Adit sudah, Kelvin sudah ya? Adit sudah bisa nanya atau ketik aja sudah ya? Pertanyaannya di chat ada itu Martin. Kapan Martin menilai kesadaran secara kualitatif dan kapan secara kuantitatif? Silakan. Baik, jadi kalau tadi dikatakan untuk pemeriksaan kualitatif berarti secara umum tanpa ada scoring. Sedangkan kalau pada pemeriksaan kuantitatif berarti kita bisa scoring.
kita bisa lakukan penilaian itu bisa kedua-duanya. Oleh karena kalau pada pemeriksaan kualitatif biasanya cenderung lebih cepat kita menilai karena secara umum. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan kuantitatif karena dia perlu ada beberapa elemen yang harus dinilai, biasanya pemeriksaannya lebih lama. Dan untuk pemeriksaan yang kuantitatif kan itu berarti secara kuantitatif berarti sama penilaian yang saya kerjakan misalnya dengan untuk GCS 14 atau 13, maka penilaian tingkat kesadarannya akan sama juga dengan orang yang nilai dengan GCS yang sama. Dan untuk menilai juga pemeriksaan yang untuk penilaian kuantitatif bisa kita nilai untuk misalnya outcome-nya atau mortality-nya, karena itu juga bisa dipakai untuk penilaian tertentu. Juga untuk mengklasifikasi tingkat keparahan dari cedera kepala juga bisa kita gunakan untuk kuantitatif untuk pengklasifikasiannya. Jadi seperti itu mungkin penjelasan saya. Bagaimana Adit? Ya, jawaban Martin sudah sesuai ya, jadi secara gross kita akan menilai kualitatif, sadar, tidak sadar. Tidak sadarnya mulai dari somnolen, prekoma, koma. Namun tidak cukup dalam keadaan sudah stabil pasiennya kalau kita menilai secara gross seperti itu. Akan dilanjutkan ke penilaian yang lebih spesifik agar bisa dikuantifikasi semua subjektivitas menjadi objektivitas yang terukur dan terstruktur. Tentang prekomanya Martin dan prekomanya Adit akan berbeda GCS-nya. Setelah kita kuantifikasi, Martin menyebut prekoma, pasiennya GCS 9. Adit menyebut prekoma, pasiennya GCS 12. Itu kan jauh sekali. Sehingga diperlukan monitoring yang lebih ketat berupa kuantifikasi dari hal-hal yang bersifat kualitatif. Memperkecil bias intra-observer. Ada lagi pertanyaan? Jelas semua ya tentang pemeriksaan klinis dasar itu kan sudah didapat di sarjana kedokteran pada profesi dokter. Kita sifatnya mengulang apa yang diperlukan manakala kalian menghadapi pasien dengan gangguan neurologis. Kalau tentang penilaian FOR itu ada yang nanya nggak? Stefan sama Eka gimana stase di anestesi dipakai nggak FOR itu? Stefan nggak ada. Eka gimana Eka? Izin Prof, Buana Prof. Eka kemana ya? Ya, Prof. Penilaian FOR itu dipakai nggak di anestesi waktu stase di sana? Nggak ikut Eka. Buana, sudah stase anestesi? Iya, sambung Prof. Dipakai nggak FOR evaluation score? Kalau secara teorinya dari Pak Martin, untuk skor dari FOR score sendiri dikatakan karena untuk GCS sulit untuk dievaluasi pada pasien misalnya terintubasi dengan sedasi kan tidak bisa dievaluasi. Oke, komponen tambahnya kan tadi ada respirasi yang bisa dievaluasi. Kalau tapi di anestesi Dipakai nggak di anestesi? belum dipakai gitu, tidak dipakai gitu Prof. Yang Belum, Prof. Belum. skor apa mereka nilai kalau pasiennya di ICU terventilasi? Masih dengan GCS Prof sama untuk sadar dalam dengan rasnya nih kalau Dr. Steven. Skor, ya. Iya. Itulah belum menjadi familiar orang-orang dengan FOR score. Tapi kalau kita berbicara di ikut seminar dan sebagainya harus awake atau alert dengan penilaian lanjutannya. Tidak hanya GCS, GOS,
GOS extended, kemudian MOCA score, kemudian kalau ada cedera kepala akibat olahraga juga ada SCAT score, SAC score, MADOC score. Kita harus pernah dengar sehingga tidak blind sama sekali ya. For score Prof boleh tanya Prof? sudah jelaskan. Oh ya, silakan. Kalau untuk for score untuk klasifikasi ke TBI apa ada Prof? Kayak macam kan dia scoringnya paling tinggi 16. Ini kalau untuk klasifikasi cedera kepala berat sedang ringan apakah sudah ada nih Prof untuk itu seperti pada GCS Prof? Ya, for score tidak untuk mengklasifikasi berat ringannya atau skala CKR, CKS, CKB, enggak ya. Dia itu untuk menilai fungsi otak dan batang otak. Nah, tidak menilai fungsi kortikal luhur. Jadi kalau Martin lihat GCS itu sebenarnya A itu menilai fungsi batang otak, V itu menilai fungsi, M itu menilai fungsi korteks, verbal itu menilai fungsi kortikal luhur, bicara, menulis, menghitung, memakai baju, mengenali barang dan sebagainya. Nah, itu mewakili keseluruhan otak, batang otak, dan fungsi luhur otak. Sedangkan for score kan enggak, dia hanya menilai lebih lanjut hal-hal yang tidak bisa dikuantifikasi lebih seksama oleh GCS. Terutama yang seperti tadi Bu Anu sampaikan itu, ada tambahan penilaian fungsi batang otak lain lagi dan respirasi. Ya. Ada lagi pertanyaan tentang for score. Jadi pada pasien-pasien yang tidak terintubasi, nanti di fungsi respirasinya kan dinilai di sana. Apakah dia napas spontan normal, napas spontan chain stroke, napas spontan irreguler, kemudian napas terintubasi di atas program ventilator, dan yang paling rendah napas terintubasi sama dengan ventilator, artinya kan apnu. Nah, itu lebih diklasifikasikan lagi. Padahal sama-sama fungsi nafas. Sedangkan di GCS kan kita tidak menilai itu. Kita hanya menilai buka mata, kemudian fungsi motorik, dan kortikal luhur itu pun bicara. Bagaimana dengan pasien yang tidak terintubasi tetap bisa dinilai dengan for score. Ya. Jadi for score yang respirasi itu hanya nilai 0 dan 1 respirasi yang betul-betul memberi penilaian lebih dalam. Kalau for score respirasi nilai 2, 3, 4 itu sama-sama tidak terintubasi. Cuma yang membedakan normal, chain stroke, dan irregular itu aja. Nah, batang otak juga diperdalam sama dia. Normal, anisokur, hilangnya salah satu, baik itu pupil atau kornea salah satu hilang, dua-duanya hilang. Yang 0 adalah selain pupil dan kornea juga batuknya hilang. Nah, penilaian ini menentukan untuk bantuan menentukan brain death, ya. Kadang-kadang kita lihat di UGD refleks pupilnya hilang tapi korneanya masih, refleks pupil dan korneanya hilang tapi masih ada gag atau batuk sedikit. Nah, begitu for score-nya 0 di batang otak, 0 di respirasi, nah, baru kita bisa berani menyatakan brain death gitu ya. Bisa dipahami ya tentang for score. Baik, sekarang ada pertanyaan untuk Martin tentang tadi ada pemeriksaan pada mata. Kalau kelainannya pada chiasma optikum bagian dalam, apa gangguan penglihatan yang Martin bisa nilai?
Halo. Sorry, maaf, saya mute tadi. Jadi kalau pada lesi di mana terjadi gangguan tingkat chiasma optikum, maka bisa jadi gangguan penglihatan pada hemianopsia temporal. Artinya di sisi temporalnya pasien itu gelap, sedangkan di bagian medialnya itu terlihat. Ya, itu kalau kerusakan chiasma optikum bagian medialnya. Kalau tetap di chiasma rusak tapi bagian lateral, apa yang terjadi? Kalau pada sisi lateral, maka yang terganggu di bagian medialnya, Prof. Karena dia cabangannya ke arah medial dan satu di temporal. Ya, jadi hemianopsianya binasal ya. Kalau kerusakannya chiasma di medial, hemianopsinya bitemporal ya. Bu Ana yang maju pemeriksaan klinis neurologis spine minggu lalu ya? Ya, mumpung nanya-nanya tentang klinis. Kalau kerusakannya di medial atau lemniscus medialis, apa manifestasinya, Bu Ana? Lemniscus medialis, gangguan Fiber dari mana gitu dulu? atau dari gracilis dan cuneatus. Ya. Jadi funiculus dorsalis, gracilis cuneatus, gracilis dok kaki, cuneatus dok tangan, jangan lupa ya. Nah, kalau kerusakannya di lemniscus medial, gimana jadinya? Lemniscus media dari provinsi dan dari halus Proprioceptif dan diskriminasi ya. Ipsilateral apa kontralateral? ipsilateral, Prof. Ya, bagus. Terus kalau kerusakannya di tractus cuneatus kiri, apa manifestasinya, Wan? Gracilis untuk kaki, cuneatus untuk tangan. Sekarang cuneatus kiri, lesi. Kalau misalnya cuneatus jangan pada sampai dicek proprioceptif tidak bisa pada tangan. Kita cek Pada tangan apa kaki? cuneatus pada tangan, Tangan kanan apa kiri? tangan kiri, Bro. Kiri, jadi ipsilateralnya. Jadi yang terjadi adalah hilangnya sensasi dari shoulder, dari siku, dari ibu jari, telunjuk, dan seterusnya ya. Sensasinya apa? Sensasi apa, Bono? Tadi diskriminatif dan saja itu pada jumlahnya biasanya pergerakan pasien menutup mata, apakah bisa pasien menebak kira-kira arah. Ya, sensasi pergerakan dari bahu maupun jari untuk menebak lokasinya, proprioceptif dia untuk menebak lokasi. Caranya meriksa, ibu jarinya diangkat ke atas dalam keadaan mata tertutup. Tanya dia ibu jarinya naik apa turun gitu. Ya, sama dengan sikunya juga tutup mata, kita fleksikan dan kita ekstensikan. Ini sikunya melipat apa membuka, dia nggak bisa menilai. Ya, sama dengan shouldernya, kita buat abduksi atau aduksi. Nah, kerusakan pada tractus cuneatus kiri, pasien tidak bisa menilai posisi vibrasi dan proprioceptif pada ekstremitas tractus cuneatus yang sesuai ya. Ya, bagus. Jadi antara menghafalkan, mengerti, memahami dan mempresentasikan, jangan lupa ya. Itu basic kalian menjadi neurosurgeon nanti maupun sebagai dokter umum sebenarnya. Cuman pada waktu kalian dokter umum tidak sedetail ini didiskusikan. Meskipun sebenarnya sudah detail. Saya tahu pemeriksaan ini udah dari mahasiswa kedokteran sudah hafal.
Cuman mudah-mudahan kalian kan biasa agak terlambat sadarnya. Mudah-mudahan setelah jadi residen semester 4 baru sadar ya, nggak apa-apa daripada tidak sadar terus menerus ya. Kalau saya dulu buku Prof. Ngurah dan buku Prof. Elia Sukardi itu saya ringkas tuntas. Jadi pemeriksaan sampai hemibalisme, sampai gangguan koordinasi itu harus kita pahami sampai letak kerusakannya. Ya Martin tahu nggak kerusakan hemibalisme itu rusaknya di mana? Izin baca lagi. Iya, Bu Ana tahu nggak Bu Ana? Kerusakan gerakan Hemibalismus. khusus hemibalismus mungkin validitas. Nah itu kan karena dulu nggak diringkas gitu dah jadinya. Kalau saya terus ingat Luisi ya, nukleus Luisi rusaknya ya, subtalamik Luisi. Jadi itulah gunanya kalian mempelajari sesuatu itu dari A sampai Z tuntas. Ketuntasan itu perlu Martin, Buana ya, Stephen Eka nanti. Itu akan kalian rasakan nanti setelah jadi spesialis. Karena tidak akan sempat belajar lagi. Kapan? Pasien aja udah banyak. Ini semua juga residen bedah dan yang stase. Harus tuntas belajar. Ringkas, baca berulang, kemudian diringkas. Kita tidak akan sempat baca lagi selamanya. Tapi ketuntasan itu perlu. Ringkasan yang kalian baca terus-menerusnya. Itu tips dari saya kalau kalian ingin tidak sekedar jadi tukang bedah saraf, tukang bedah umum, tukang bedah plastik. Belajarlah tuntas, jadi ilmunya diupdate terus. Lupa manusiawi, tapi kalau memang sengaja melupakan itu memang bukan sifat manusia ya. Baik, kuliah hari ini mungkin ada waktu masih 3